Ramadan menjadi istimewa. Kenapa? Salah satunya, kenapa Mekah dan Madinah menjadi lebih istimewa daripada yang lain? Karena Allah tidak akan sempurna nilai-nilai ibadah seseorang di bulan Ramadan tanpa Allah. Nah, asyahid, ya, intinya dalam ayat ini Allah katakan puasa adalah ibadah yang telah Allah wajibkan. Tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya dengan menjalankan ibadah puasa. Ayat yang kedua yang beliau sebutkan masih dari surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an. Ini menunjukkan keutamaan Al-Qur'an. Ramadan menjadi istimewa. Kenapa? Salah satunya karena dia adalah bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Kenapa Mekah dan Madinah menjadi lebih istimewa daripada yang lain? Karena Allah turunkan padanya Al-Quran. Ya, subhanallah, tempat menjadi mulia karena Al-Quran turun padanya. Waktu juga menjadi mulia karena turun Al-Quran padanya. Manusia juga menjadi mulia dan menjadi orang-orang khusus di sisi Allah. Bahkan Nabi namakan ahlullahi wa khassatuh, ahlunya Allah, ya, dan orang-orang khususnya Allah Jalla wa'ala. Ini gelar untuk ahlul Quran. Dan sampai-sampai Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan sangat erat keterkaitannya dengan Al-Qur'an. Oleh karenanya para ulama mengatakan di antara bekal yang mesti kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan adalah Al-Qur'an. Ya, tidak akan sempurna nilai-nilai ibadah seseorang di bulan Ramadan tanpa Al-Quran. Nah, maka nasihat anak kepada ikhwan dan akhwat, belajar Al-Quran. Ya, Anda akan mengetahui diri Anda sudah bisa baca Al-Quran ataukah belum ketika Anda duduk di depan guru yang mengajarkan Al-Quran. Jangan nilai diri sendiri. Jangan, seperti saya bisa baca Al-Quran. Coba duduk dulu baca. Bagaimana panjang pendeknya dan bagaimana tebal tipisnya. Karena membaca Al-Quran dengan panjang pendek dan tebal tipisnya yang tepat itu hukumnya wajib. Adapun menghafal istilah-istilah tajwidnya, maka itu bukanlah sebuah kewajiban. Allah berfirman, waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu adalah panjang pendek dan tebal tipisnya itu tepat. Nah, dan itu hukumnya wajib ya ikhwan. Dan belajar Al-Quran sesuatu yang sangat dasar dari agama ini. Anda ingin hijrah, mulai di antara adalah dengan Al-Quran. Jangan malu dan tidak perlu malu. Allah mengatakan innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu dari yang namanya kebenaran. Dan tidaklah seorang merendahkan dirinya karena Allah, kecuali kata Nabi illa rafa'ahullah, Allah akan mengangkatnya. Enggak perlu malu. Buka Iqra. Biarkan orang menertawai kita. Biarkan orang mengatakan, oh rupanya katrip dah hijab matang baik Iqra, oh lemah ke. Biarkan orang katakan demikian. Ya, pulau berkaca ya, bimbak kenggegop jarang dah. Oh, pero jenggot oh nangka matang baik Iqra leuh gelong aga. Long jenggot hana tapi Iqra ka lewat. Pah dah pepah Iqra kan, kaming tengah hijab bisa merubah. Dengan baca Iqra. Jangan malu ikhwan. Masih banyak anda lihat ikhwan dan akhwat yang malu-malu untuk belajar Al-Quran. Antum akan menyesal di hari malaikat maut datang mencabut nyawa antum. Antum akan menyesal di hari kiamat. Baik, berapa kali sudah Ramadan dilewati oleh sebagian kita dalam keadaan dia belum bisa baca Al-Quran dengan benar. Sekarang akankah Ramadan yang di depan kita ini akan kita sambut dengan bacaan Al-Quran kita yang masih berkelepotan, yang panjang pendeknya belum benar dan tebal tipisnya juga belum benar? Berapa puluh kali Ramadan sudah kita lewati dalam keadaan sebagian kita belum khatam Al-Quran, atau mengkhatamkannya tapi dengan bacaan yang tidak benar. Akankah Ramadan yang sudah di depan kita ini kita sambut dengan seperti apa yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya? Ya, hendaknya kita menjadikan apa yang telah berlalu sebagai pelajaran buat kita. Bayangkan, Al-Quran sangat erat keterkaitannya dengan Ramadan. Ramadan sangat berat keterkaitannya dengan Al-Quran. Sampai-sampai dinamakan sebagai bulannya Al-Quran. Mungkinkah
bagi seorang muslim yang mengetahui bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, kemudian dia menyambutnya dengan tanpa membawa Al-Quran yang benar. Sedangkan Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Enggak perlu malu jamaah. Tidak akan ada yang merendahkan seseorang yang menghinakan dirinya di jalan ilmu agama kecuali orang yang hina. Adapun orang yang berilmu dan orang saleh, setiap kali dia melihat saudaranya menuntut ilmu agama, belajar Iqra atau yang lainnya, dia akan memandangnya dengan pandangan yang penuh pemuliaan. Ya. Karena orang yang merendahkan dirinya di jalan ilmu agama adalah anugerah dari Allah dan sebuah keutamaan. Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ah. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah kecuali Allah akan mengangkatnya. Itu ada sahabat yang salat sudah sebanyak 3 kali masih disuruh ulangi oleh Nabi karena salatnya belum benar. Di depan para sahabatnya Nabi mengatakan, ya Rasulullah alamu ila hadha. Aku enggak tahu salat kecuali yang seperti ini. Ajarkan aku salat. Enggak malu dia. Itu di depan Nabi dan para sahabatnya. Salat anam pom lam. Hai nyo salat yang lumpum. Nyo ke salat yang lo lakukan telamanya wahai Nabi. Mio nyo hana betul, na purno sehat. Kiba yang betul. Enggak malu. Inna Allah la yastahi minal haq. Jangan sampai kita akan ditertawakan oleh anak cucu kita jemaah. Ya. Pahana kaitan mang SD, ya. Pelajaran tajwid, baca Al-Quran, kah nyan bahurusan uminya abigo dengan anak taki. Hanapai. Titun watun kaglah nam hai pergi dari gelah sa itu sampai gelah 6 SD igo sakit tapi ketika long belajar Iqra. alasan apa lagi? Nah, sebelum itu terjadi jemaah. Barakallahu fikum. Ya, dan pintu masih terbuka dan kesempatan masih ada. Dan walillahil hamd banyak ya orang-orang yang mau memberikan waktunya untuk mengajarkan Al-Qur'an. Tapi sayangnya sebagian orang ya bersikap terhadap guru yang mau mengajarkan Al-Qur'an seolah gurunya yang butuh kepada dia. Bukan dia yang butuh kepada gurunya. Tapi kalau untuk belajar ilmu dunia, Masya Allah dia memuliakan dosennya. Begitu guru Iqra, ya, kurang adabnya, kurang pemuliaannya, seolah-olah dia tidak butuh. Padahal satu ayat Al-Quran diajarkan kepada kita, itu tidak pernah mampu kita bayar dengan dunia beserta isinya. Oleh karenanya kata Imam Ibn Al-Qayyim, kedermawanan yang paling mahal, yang paling berharga adalah kedermawanan dengan ilmu. Makanya jasa para ulama tidak akan pernah mampu kita bayar dengan dunia beserta isinya. Karena satu ayat dan hadis Nabi SAW itu lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.